Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu dalam indahnya Ramadan. Saya Hilbram Dunar, tentunya bersama dengan guru-guru kita yang juga sudah hadir di studio, menemani Anda dimanapun Anda berada menikmati santapan sahur. Jangan lupa niatnya diucapkan sebelum kita sama-sama berpuasa di hari ini yang insya Allah kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan pahala kita dilipat gandakan. Nah, bersama-sama dengan kita di studio sudah hadir guru-guru yang luar biasa. Ada Profesor Dr. Muhammad Syafi'i Antonio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Lalu ada Kiai Suparno Syafi'i. Assalamualaikum Kiai. Dan Ustadz Azhari Nasution. Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat. Makin seger aja nih Ustadz. Baik pemirsa, satu hal yang membuat kita cukup kaget kemarin ketika mendengar kabar adanya yang disebut sebagai atau diduga sebagai aliran sesat pulang nenek ya. Seperti apa kita lihat dulu liputan berikut ini. Langsung saja kita bahas mengenai hal ini. Saya mulai dari Kiai Sumarno dulu mengenai aliran sesat, Kiai. Kita generalisasikan dulu ya supaya lebih jelas. Apa definisi dari aliran sesat? Aliran sesat itu adalah aliran yang menyimpang daripada dasar-dasar kaidah Islam. Rukun Islam itu kan ada 5. Membaca 2 kalimat syahadat, kemudian sholat 5 waktu, melaksanakan ibadah puasa, melakukan zakat, dan juga melaksanakan ibadah haji bagi orang yang mampu. Itu yang dasar pertamanya. Nah kemudian seperti kita lihat di daerah Sopeng dan juga di daerah Tangerang. Indikasinya kalau saya melihat adalah faktor ekonomi. Ini yang pertama nih. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Yang pertama kalau saya lihat di Sopeng ini kan daerah yang masih kota dari Makassar itu masih menempuh jalan 3-4 jam lagi daerah pegunungan. Kebetulan beberapa bulan yang silam saya ke sana. Jadi saya tahu banget kondisi di Sopeng itu kayak gimana. Ya memang di daerah terpencil pada umumnya masih ada nilai-nilai ritual mistik yang cukup tinggi. Kalau daerah-daerah perkampungan seperti itu dan ini gampang dipengaruhi. Apalagi di tengah-tengah mereka lahir tahun 2020 lagi saat-saatnya krisis kantong lagi pada ini. Lagi pada saat itu kita kena Covid kan. Nah saat itulah mereka masuk. Maka betul Nabi bilang kadal fakru ayakuna kufra. Yang namanya kefakiran, kemiskinan bisa menjerat orang itu menjadi kafir, mudah diseret. Faktor kantong ekonomi ini. Makanya kebetulan ada profesor ahli ekonomi Islam kita ini. Ntar dia akan jabarkan lebih luas bagaimana cara menjawabnya ini. Sebab bagaimanapun perut juga menyangkut masalah keyakinan. Kita langsung ke Prof kalau gitu ya. Prof, memang sebenarnya apa yang terjadi Prof? Apakah betul karena masalah ekonomi akhirnya masyarakat bisa berpindah dari satu kepercayaan dan keyakinan yang lain? Iya, terima kasih. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Pak Kiai tadi, kalau kita melihat apa yang di Tangerang, setelah yang di Sopeng, itu mereka itu melakukan satu ritual. Tujuannya ingin mencari rezeki dengan cepat. Di samping memang ada satu sebab yang sebelumnya itu kebodohan, kejahiliahan. Jadi ketika seseorang tidak mau al-ma'lum minad-dini bid-darurah, artinya adalah dasar-dasar agama yang sudah jelas seperti rukun iman, rukun Islam. Itu seseorang itu menjadi mudah terombang-ambingkan. Demikian juga ketika tauhidnya itu tidak tepat. Tauhid asma wa sifat, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid mulkiyah. Itu tidak kuat fondasinya, maka ketika ada yang memberikan sesuatu yang rada instan, apatah lagi tidak ada mahar ya. Nah, maharnya kan 750.000 1 tahun. Nah, tapi pengikutnya juga belum banyak Pak Kiai Azhari, baru 40-an. 40-an. Nah, itu juga direkrut sama istrinya. Lebih banyak istrinya yang bergerak gitu loh. Di Bone dan di Sopeng. Nah, ternyata fenomena ini sebenarnya bukan fenomena baru. Sudah ada sejak zaman Abu Bakar As-Siddiq. Disebut dengan Musailimah Al-Kadzab. Jadi, Pak Yai, Mas Azhari, kita melihat yang paling banyak itu adalah pengakuan Nabi baru. Kenapa? Pengakuan Nabi baru ini menjadi mudah karena dengan adanya pengakuan Nabi baru dia akan menjadi satu sentral fokus baru. Kemudian mendapatkan pengikut. Nah, ketika pengikutnya ini sudah teryakinkan, dia bisa memanipulasi mereka. Nah, disitulah financial benefit didapatkan. Dan disitu pula mereka akan mendapatkan social recognition, pengakuan sosial gitu loh. Nah, ini di daerah Arab ada, kemudian juga di daerah-daerah Timur Tengah juga ada, dan di Indonesia juga akan ada. Dan ini dari tahun ke tahun akan ada terus.
Di Sopeng ada, di Tangerang ada. Kemarin di dekat kampung saya, waktu saya masih tinggal di Bekasi, ada tukang roti jadi nabi. Oh begitu. Nah, siapa pengikutnya? Pengecernya gitu. Oh, oke. Itu pernah ada. Itu menarik juga. Tahan sebentar, Prof. Saya langsung ke Ustadz Azhari kalau begitu. Jadi bagaimana kita nih menyikapinya? Saya ngelihatnya kayak komedi, sini lucu banget sih. Ini lucu banget. Gitu ya? Asli. Tapi gini, kata Ibn Sirin, inna hadzal ilma dinun, fanadhuru amman ta'khuduna dinakum. Yang pertama, supaya kita tidak terjebak pada aliran-aliran sempalan kayak begini, pertama selektif. Lihat dari mana ajaran Islam itu kita ambil. Carilah dari guru-guru, kiai-kiai, habib-habib, agamawan, cendekiawan yang punya otoritatif di bidangnya. Ketika bicara ekonomi syariah, Prof. Syafi'i. Ketika bicara fikih, akidah, Kiai Syafi'i. Apa Kiai Sumarro Syafi'i, Kiai Sumarro Syafi'i, ada Antonionya lagi. Sama-sama Syafi'i. Jadi otoritatif. Yang kedua, kenali ciri-ciri aliran sesat itu supaya kita tidak kena. Seperti apa tuh? Ciri-cirinya satu, biasanya aliran sesat itu ajaran-ajarannya bertentangan dengan hal yang sudah rigid, paten dalam Islam. Ats-tsawabit. Ada sesuatu yang sudah ketok palu dalam Islam. Rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5, percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusan terakhir, Al-Quran itu adalah kitab terakhir, kitab suci terakhir, tidak ada lagi yang turun setelah itu. Sesuatu yang sudah rigid. Beda ceritanya kalau al-mutaghayyirat, sesuatu yang elastis, fleksibel, furu, cabang, yang dia bisa berkembang, masalah-masalah fikih. Tapi ada hal-hal, misalnya? Ya misalnya tentang bagaimana kunut tidak kunut, ya tahlil tidak tahlil. Ini kan fiqhul waqi, fikih yang realita di masyarakat, tapi kan sifatnya tidak rigid gitu loh. Saya potong. Kalau permasalahan edukasi tidak terlalu mereka sekarang ini karena masyarakat udah umum sudah tahu. Yang paling dominan bisa terjerat itu ya faktor perut. Perut, iya. Ketika perut sudah berbicara, perasaan tuh hilang. Karena lapar. Karena lapar. Maka itulah peran nilai-nilai kesejahteraan ekonomi kepada masyarakat itu harus betul-betul diarahkan dan betul-betul ditujukan. Pengetahuan sekarang orang udah mudah dapat tahu. Tapi ketika yang namanya mereka udah perut berbicara kebutuhan, di saat itu yang menggoda dengan yang tekanan kehidupan yang begitu tinggi, itu mudah dibawa dan mudah mereka diajak. Iya. Tapi ini saya kurang setuju sama Kiai Sumarno. Gimana? Kenapa? Orang gampang mendapatkan insight tentang keislaman, tapi orang tidak punya daya selektif. Ya. Karena itu di sini kita penting selektif. Ada Majelis Ulama Indonesia dan lain-lain, Kiai. Betul. Artinya dengan media baru yang kita punya, orang bisa dapat informasi tentang agama itu dari banyak keran. Tapi apakah orang selektif atau tidak? Oh, ini satu hal yang berbeda. Nah, yang juga menjadi ciri-ciri ajaran sesat ini eksklusif biasanya. Mainnya bawah tanah. Ada baiat terselubung. Tidak transparan. Diam-diam gitu. Eksklusif, diam-diam. Ini ciri khas aliran sesat. Ini penting kita kenal. Mas Azhari, sekarang mungkin alhamdulillah sudah ada cara penanganan yang baik ya. Antara kombinasi seperti Departemen Agama berupa penyuluhan, demikian juga Kejaksaan Agung kalau ada penyimpangan, polisi jika ada kriminal. Demikian juga Badan Komunikasi Kerukunan Umat Beragama itu sudah mendatangi nih yang di Bone dan Sopeng ini. Demikian juga sudah ada pembinaan untuk yang di Tangerang. Jadi memang saya sudah menggabungkan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai dan Nanda Azhari. Saya nyebutnya ini anak karena beliau ini anak saya sesungguhnya. Ayah saya. Anak didik. Ayah dan guru saya. Masya Allah. Beliau adalah dai terbaik, ketemu dengan cewek dai terbaik juga, kawin juga antara mereka berdua. Dibuka nih. Cinlok. Tapi ini satu yang luar biasa. Nah, jadi kombinasi itu memang ada kekurangan di otak, kekurangan di perut. Jadi dua. Oke, kita tahan sampai di situ dulu, Prof. Ya, kekurangan di otak, kekurangan di perut. Seperti apa kekurangannya dan bagaimana menyikapinya?
Ditambah lagi bagaimana dengan hukumnya apabila ada orang yang ternyata sudah terlanjur mengikuti aliran sesat. Apa yang harus dilakukan dan hukum seperti apa yang terjadi pada mereka. Ini akan kami bahas sesaat lagi, jangan kemana-mana.